Salam sejahtera untuk semua BB-Spam dimanapun berada. Kali ini saya akan menerangkan tentang penggunaan aplikasi. Di sini sudah kita taruh aplikasinya di desktop, kita klik. Oke, kemudian kita maksimalkan ukurannya ke lebar. Inilah tampilan dari aplikasi BB-Spam yang dipunyai oleh Pemalang, Asosiasi Pemalang. Yang pertama adalah kita harus menginput data. Yang pertama data BB-Spam. Bila data masih kosong, pilih yes. Bila data sudah terisi, pilih lanjut, pilih no ya, dan lanjut. Yang nantinya ada kotak dialog lagi. Nah ini karena masih kosong, belum terisi, maka kita pilih yes, tambah data yes. Oke, kita isikan nama BB-Spam dan selanjutnya kita pakai caps lock. Enter, alamat, enter, desa. Baik, ini misalkan enter, nomor HP dari ketua, enter, nomor SK pendirian, tanggal SK, ADART ini kalau ada kita isi ada, kalau tidak ada kita isi tidak ada. Ini yang menjadikan PR nantinya. SK tarif, ketua, ini kursor menuju ke informasi umum adalah informasi desa, penduduk desa dalam jiwa, kakak, laki-laki, inilah jamban, akses jamban yang ada di desa. Misalkan, nah ini kursor ada di sini adalah program Pangsimas. Desa itu mendapatkan program Pangsimas ya. Yang pertama pasti reguler ya,
Raul. Sumber mata air atau sumur bor bisa disingkat saja, misal sumur bor SP. Kapasitasnya misalkan 1,5 berarti 1,5. Enter. Target KK itu dalam RKM itu akan ada target KK, misalkan keyword. Nah, ini balik ke sini, ini adalah misalkan desa tersebut mendapatkan program Optimas HID atau HIK atau HKP ya. Kita misalkan dia mendapatkan HID, lalu sumber target misalkan tidak mendapatkan program lagi, enter. Nah, ini yang menuju ke program lain ya, menuju ke program lain. Yang pertama kita isi adalah akses awal waktu pembikinan paham simas awal itu aksesnya berapa sebelum ada paham simas. Oke, enter. Ini untuk pengisian dusun tidak terlalu dipentingkan, yang dipentingkan adalah jiwanya ya. Nanti di jiwanya misalnya ini 1 aja. Yang sudah akses awal berapa jiwa, misal nama program lain yaitu DAK atau PNPM atau dan sebagainya, program yang kegiatannya adalah untuk pembangunan sarana air minum. Nah, kita misalkan DAK atau PDAM juga bisa kalau di situ ada PDAM. Dan sebagainya. Kalau sudah tidak ada, enter. Kemudian kita simpan. Oke, kita keluar. Oke. Seandainya berjalannya waktu itu ada perubahan penduduk ya, kita masuk aja ke database PAM. Jadi oke. Nah, ini kita pilih no kalau ada perubahan, no ya, baru klik lihat edit. Nah, ini untuk misalkan penduduk jiwanya berubah banyak atau berkurang ya, ada ya jabatannya juga misalkan ya, atau ada perubahan lain di ketuanya dan sebagainya bisa ya. Kalau sudah diedit ya, kita simpan. Nah, oke, kita keluar. Itu cara mengeditnya. Kemudian untuk data pelanggan, oke, ini kita tambah yes. Oke, ini untuk penomoran pelanggan sebaiknya memakai KTP, nomor KTP atau NIK, dimana fungsinya agar nanti asosiasi itu menggabungkan antara desa yang satu dengan yang lain, tidak terjadi percampuran atau double nomor KTP, double nomor pelanggan. Misalkan ini, nama aku, jadi nama misalkan 1 meteran dipakai oleh 1 rumah, berarti kepala keluarga di situ siapa. Kalau masih ada ayah pakai nama bapak, kalau tidak ada ibu ya. Jadi yang di situ sebagai kepala keluarga.
Kalau 1 meteran ya, itu dipakai 2 rumah, berarti koordinatornya siapa di situ ya. Oke, enter. Alamat RT RW. Jumlah kakak yang ada di rumah itu ya, misalkan satu rumah, di rumah itu ada berapa kakak, atau 1 meteran itu dipakai 2 rumah, berarti ada berapa kakak di 2 rumah itu ya. Misalkan ada 2 jiwa, di dalam rumah itu ada berapa orang ya, atau 2 rumah itu ada berapa orang. Oke, tanggal pasang ya, kita sesuaikan tanggal pasangnya ya, semisal 2014 misalkan. Meter awal kita nolkan aja, 0, enter. Kemudian kita simpan. Ini sudah masuk ke tabel ya. Kita ilustrasikan satu lagi ya, biar ada 2 pelanggan. Oke, enter. Enter. Oke, enter. Kita simpan lagi. Oke, kita masuk, kita ilustrasikan 2 dulu, kemudian kita keluar. Setelah itu kita input data lagi, yaitu input inventaris. Oke, kita tambah. Ini pengembangan untuk inventaris, kita pakai angka 1, 2, 3 dan seterusnya aja ya. Ini kan 1. Inventaris atau aset yang telah dibangun oleh LKM dan diserahkan ke BPSPAM, yang diterima oleh BPSPAM. Misalkan menara air, enter. Tanggal perolehan adalah tanggal serah terima ya, misalkan tanggal serah terima. Oke, jumlah 1 satuan unit. Oke, nominal awal atau berapa rupiah biaya pembangunan untuk menara air plus in-kind ya pada waktu itu, misalkan 80 juta. Susut ya, misalkan menara air itu disusutkan 20 tahun. Ini adalah nilai susut per bulan, yang ini yang nanti dicadangkan oleh BPSPAM untuk pembangunan lagi ya. Kita enter aja, terus kita simpan. Oke, ini sudah masuk. Kita ilustrasikan satu aja dulu, dan kita keluar. Oke, dan input data lagi, yaitu input data tarif. Oke, kita tambah jenis tarif ya, kita misalkan flat ya. Yang pertama flat ya, tetap ya. Jadi kalau flat itu cuma ada 1 tarif, yaitu tarif pertama. Misalkan kita tarifnya adalah 1500 AP 1500 per kubiknya. Enter lagi, enter. Bulanan misalkan 5000, enter. Denda misalkan belum ada, kosong, enter. Kemudian kita simpan. Ini masuk. Kita ilustrasikan 2 ya, dengan progresif. Oke, kita enter. Jadi progresif itu dimana penggunaan ada batasannya 0 sampai 10 dengan tarif per kubiknya sekian, 11 sampai 20 dengan tarif per kubiknya sekian. Maka ada beberapa tarif, misalkan kita ada 3 tarif. Yang pertama misalkan 1000, 2000, 3000. Bulanan misalkan 5000.
denda masih 0. Oke, kita simpan. Oke ya. Kita ilustrasikan dua ya, flat dan progresif. Kita keluar. Lanjutan adalah pengikutan data karyawan ya. Ini untuk tampilannya aja ya. Ini bisa tambah, nanti ada foto, pengambilan di foto pas foto ya. Nanti bisa keluar. Terus adalah data akun, dimana data akun adalah data perkiraan untuk pembukuan ya. Ini sudah ada isinya ya. Ini nggak usah misalnya ada tambahan lagi, apalagi simpan pinjam dan sebagainya, bisa di sini. Misalnya BB Spam kegiatannya adalah simpan pinjam, berarti nanti tinggal menambahkan aja yang belum. Jadi kita keluar. Oke. Baik, untuk semua BB Spam di sini kita akan mulai dengan transaksi. Biasanya adalah BB Spam ada petugas untuk mencatat dan penagihan. Ada juga yang pencatatan dan penagihan langsung juga ya. Jadi misalkan pencatatan, catat semua pelanggan meteran akhirnya berapa, nanti baru ditagih. Ada juga mencatat, ada yang membayar juga. Oke. Jadi kita klik pencatatan lebih dahulu. Oke, ini tampilan untuk pencatatan ya. Ini adalah tanggal ya, tanggal pencatatan ya. Bisa juga tanggal pembayarannya, misalkan tanggal 24 ya, bulan 1 2017, kita enter. Nah, kolom kedua adalah kolom bulan ya, misalkan Januari ya, kita klik 1, Februari kita klik 2, Maret kita klik 3, dan selanjutnya ya, dan seterusnya. Misalkan Januari ya, tagihan bulan Januari, enter ya. Kita misalkan lupa untuk nomor pelanggannya itu, kita klik sini, jangan klik Joko, enter. Nah ini ya, misalkan Joko memakai tarif flat, kita ilustrasikan tarif flat, enter. Nah, kita ilustrasikan misalkan BB Spam itu sudah berjalan dan Joko itu sudah pada waktu kemarin ya, sudah ada pemakaian ya. Berarti meteran awal bulan Januari adalah meteran akhir bulan Desember ya. Misalkan diilustrasikan 12, di angka 12 meteran akhirnya misalkan (46), enter. Nah ini 46 dikurangi 12, 34 ya, 34, enter. Oke, bulanannya 5.000, enter. Nah, jadi Pak Joko itu harus membayar 56.000. Oke, seandainya Pak Joko itu langsung membayar, maka kita klik yes, langsung bayar, yes. Oke, maka kita klik bayar, selesai. Oke, ini masuk ke dalam tabel, kemudian kita cetak bukti pembayaran atau bukti penagihan ya. Oke, ini nanti kita potong sini, yang ini untuk BB Spam, yang di sini untuk pelanggan. Nah, oke. Tagihan bulan Januari, cetak, cetak. Setelah itu kita simpan, baru kita simpan. Oke, yes. Oke. Ya, kita ilustrasikan satu lagi, misal tanggal sama, tagihan bulan Januari juga sama, pelanggan yang kedua yaitu Koko, enter. Kita misalkan jenis tarifnya adalah progresif. Oke, enter.
Misalkan Koko itu meteran awalnya 0, meteran akhirnya misalkan 56, jadi penggunaannya 56 kubik. Aturan progresif semisal di SK tarif itu memakainya adalah 0 sampai 10 itu sekian ribu per kubik, terus 11 sampai 20 ya itu 2000 kubik per kubik ya, 2000, 21 sampai selanjutnya 3000 rupiah per kubik ya. Jadi kita untuk aturan pertama batasannya 10, ketik 10 enter. Oke, jadi 46. Aturan yang kedua adalah 11 sampai 20. Kita klik 20 enter. Oke, selesai ya, kita enter aja. Bulanan 5000 enter. Nah ini, jadi Koko harus membayar 133.000 rupiah. Misalkan Koko itu tidak langsung bayar, maka kita klik no. Oke, maka kita cuma mencatatnya, klik oke, yes. Oke, kemudian kita cetak penagihannya, bukti penagihan. Oke. Nah ini bukti penagihan ya. Nah nanti untuk menagih Koko ya atas nama Koko. Oke ya, print. Nah print, kita simpan. Yes. Oke, kita ilustrasikan dua ya. Kita melihat untuk setelah itu ya, untuk merekamnya kita posting ini periode buku tanggal 1 bulan 1 sampai dengan ini diganti tadi 24 bulan 1 periode posting. Oke, posting akun ya, enter 1 2 3 4. Oke, baru kita proses, klik proses. Oke, baik, kita lihat untuk neracanya, klik tanggal ya, neraca Afifa review. Kita melihatnya ini hasilnya 56, piutangnya 133. Nah jadi yang membayar tadi ya Joko sudah membayar, yang piutang adalah Koko ya. Oke, ini dicetak. Oke, begitu juga dengan neraca pasifa ya. Kita klik di sini dan kita keluar. Kita coba untuk melihat rugi laba. Oke, kita perlu view. Nah, ini laba ruginya, iuran publikasinya 179 pendapatan, iuran bulannya 10.000 kalian 2 orang yang 5.000. Nah, kita lihat ke bawah. Oke, nah ini pendapatan 189, laba ruginya, labanya 189. Oke, ini print. Kita mencoba untuk melihat lagi yang untuk transaksi ya, buku besar ya, sampai 24. Oke, kita coba mencetak buku besar kas, klik kas, enter, review. Oke, nah ini jurnal untuk buku besar kas ya, buku besar kas. Kita masukkan 56 kasnya, print ya. Begitu selanjutnya ya, kita bisa mengprint yang lainnya ada di neraca ataupun di dalam laba rugi ya. Nah setelah semuanya, kemudian kita lihat lagi pelanggan. Oke, pelanggan misal Joko ya, transaksi atau yang di pelanggan Joko. Nah ini adalah yang transaksi Joko ya, pelanggannya. Oke, itu di print. Kalau misalkan ada pertanyaan dari Joko ya, pelanggannya bisa untuk bukti ya.
Dan selanjutnya kemudian kita akan melihat siapa yang sudah bayar atau yang belum bayar. Itu di sini daftar bayar. Nah, ini cetak daftar pelanggan yang belum atau yang sudah bayar. Pilih kode 1 yang sudah bayar, kode 2 yang belum bayar. Nah, jadi kodenya ini kodenya. Ya, misalkan kita mau melihat yang sudah bayar, maka klik 1. Nah, enter. Nah, ini adalah yang sudah bayar. Misal di Joko print. Kalau misalkan yang belum bayar, kita ketik 2. Oke, copy. Nah, ini Koko belum bayar untuk bagian Januari. Oke. Kemudian kita akan melihat PP spam, data PP spam dulu. Oke, preview. Oke, di sini akan kita lihat profil PP spam, ya, pelanggannya, nama pelanggannya. Terus ini adalah meteran akhir tadi 46 dan 56. Jumlah kakaknya 3, jiwanya 11 ya. Dan kita ke bawah. Oke, ini bisa kita lihat akses jamban baru 90%. Total target dari Pamsema 1600. Sisanya berarti masih utang 1589. Ya. Total target itu dari ini. Nah, regular 800, Haitian 800, dari 1600. Ya. Target yang sudah dicapai baru ya. Baru 11 jiwa. Nah, oke, dari sisanya 1589. Untuk akses air minumnya baru 17%, 17,03%. Itu didapat dari ini jumlah akses yang dari awal dan program lain 500, terus ini 11 baru 11 ya. Sedangkan jiwanya produktifnya 3000, nah, jadi 17,03%. Ini bisa kita cetak. Oke, itu transaksi untuk pelanggan. Sedangkan PP spam itu ada pengeluaran biaya-biaya lainnya ya, untuk membayar listrik, membayar upah dan sebagainya, maka kita menggunakan transaksi kemudian transaksi umum, terus transaksi kas. Klik. Oke, misalkan tanggalnya ini sama, enter. Keterangan misalkan bayar listrik. Oke, enter. Nah, ini adalah kotak dialog. Nah, ini transaksi kas masuk. Nah, kalau kas masuk berarti yes, kalau kas keluar no. Nah, karena membayar berarti transaksi kas keluar, kita pilih no. Oke, nah itu kita pilih transaksi keluar. Misalkan untuk membayar listrik 25.000. Oke, enter. Nah, ini nomor rekening, nomor perkiraan, kita klik, kita cari listrik. Nah, ini listrik atau bahan bakar, klik, enter. Nah, ini tinggal enter lagi, enter lagi. Oke ya, ini sudah antara debit dan kredit sudah balance 2525. Kemudian kita simpan, klik yes. Oke. Nah, dan selanjutnya ya, kita misalkan cuma satu ya, kita keluar. Oke, setelah itu untuk proses pembukuannya ya, kita posting dulu biasa, tanggalnya masih 24 tadi ya, kita klik 1, enter ya, 2, 3, 4. Oke, terus kita proses, pilih proses. Oke,
Nah, kita coba untuk pencetakan, kita lihat langsung di rugi labanya review. Oke, ya, kita lihat ya, bilang rugi sini. Terus di bawah ini ada listrik 25.000. Nah, jadi untuk pendapatan untuk laba ruginya berkurang ya, labanya 164. Oke, ini cetak klik dalam ilustrasi tadi terdapat pelanggan yang belum bayar, misalkan tadi Koko ya yang belum bayar, kemudian kita tagih terus dia bayar ya, maka kita klik pembayaran ya. Nah nih ya nomor nota ya, kita klik Koko tadi, klik enter ya, misalkan pembayarannya tanggal 25. Oke, klik tagihan bulan masih tetap 1 ya, Januari. Oke, nah ini didenda ya. Kalau misalkan kena denda misalkan 1000, klik enter ya. Oke, jadi tagihannya 134, berarti Koko itu harus membayar 134. Kalau sebelum ada denda 133 ya. Ini kita klik yes. Oke, nah ini 134 ya. Misal ini untuk kalkulator aja ya, misalkan dia membayar pakai uang 150.000 ya, misal 150.000 nah maka kembalinya 16.000 ya. Oke, kita cetak ya, ini struknya ya, ini biasa. Ini karena kita harus ngeprint lagi, masalahnya ada denda ya. Kalau yang pertama belum ada denda, nah kalau yang kedua ini ada denda, kalau misalkan dikenakan denda. Oke. Baru kita simpan. Oke, yes. Oke, kita keluar. Nah, untuk pembukuan kita seperti biasa posting terlebih dahulu. Ah, ini tanggal tadi ada yang tanggal 25 ya, 25 enter. 25 enter, ganti 25 enter. Oke, kemudian posting enter 1 2 3 4 dan proses, dan klik proses. Oke. Selanjutnya kita lihat, mari kita lihat dulu untuk neracanya ya, berkaitan dengan piutang ya. Kita lihat neraca aktiva review. Oke ya, di sini piutangnya sudah habis ya, sudah berada di kas. Nah, oke, neraca pasifanya. Oke, 165. Kita lihat di pencetakan di rugi laba masih ya, untuk rugi laba ya. Oke, pendapatan denda tadi 1000 ya mas ya. Oke. Nah ya, 165 laba ruginya. Oke, kemudian kita lihat daftar bayar ya. Oke, 25. Kalau kita lihat di sini, nah sudah bayar semua. Nah, jadi tidak ada yang belum bayar, tapi sudah bayar semua. Oke, keluar. Nah,
Itu untuk ilustrasi dari program atau aplikasi pembukuan ya. Di sini juga transaksi ada beberapa macam, transaksi umum, tadi transaksi kas, utang pelanggan bila ada yang berutang ya. Maksudnya di luar dari pembayaran meteran air ya. Transaksi non kas ini yang untuk penyusutan ya. Oke. Untuk transaksi kas yang tadi ya, yang aset ya, aset dan sebagainya ya. Yang non kas ya, misalkan itu kan tadi ada aset menara air, maka kita masukkan ke transaksi non kas ya. Oke ya, tanggal sama misalkan enter ya, aset ya. Aset menara air nah, enter. Oke, kita cari aset sum, enter. Nah, 80 juta. Oke, enter. Debit ya. Nah, ini kreditnya adalah modal ya. Modal usaha, klik enter. Oke, 80 juta maaf. Oke, kredit. Oke, ini antara debit dan kredit sudah balance ya. Kalau sudah balance kita simpan. Oke. Keluar, kita posting lagi sebelum kita pembukuan, mencetak pembukuan ya. Ini tetap 25 posting akun 1 2 3 4 enter. Kemudian proses oke. Nah, kita lihat di pencetakan neraca aktiva. Nah, ya kan kita lihat aset samnya itu 80 juta. Dia mempunyai aset sam itu tadi menara air 80 juta ya. Oke, modal ya, modal ini ada 80 juta ya. Oke, nah ini sedikit untuk ilustrasi ya. Oke, nah ini semua adalah untuk tutorial menjalankan aplikasi BBSPAM. Kemudian selanjutnya adalah untuk penyimpanan. Sebelum kita melangkah ke backup ya, kita klik backup. Di sini akan kita ditanyai untuk nama foldernya ya. Sebelumnya kita harus membuat folder ya di drive manapun ya, semisal di ya, ya, kita buat folder new folder, simpan. Oke, kita jalankan. Berarti tadi di foldernya ya, kita simpan titik 2 slash garis miring simpan. Oke, lalu kita klik backup. Nah, ini kita tanya lagi
Apakah folder sudah ada? Yes, karena sudah ada, sudah dibuat. Yes. Oke. Nah, ini proses backup. Kita tunggu. Ah, ini sudah selesai. Ya, ini untuk membackup data-data. Ya, kita lihat data isinya belum. Oke, ini sudah ada isinya. Ya, yang tadi di backup atau disimpan, data yang disimpan. Oke, ini semua dari aplikasi BBSPAM tutorial. Selanjutnya kalau kita mau keluar dari aplikasi, kita klik pilihan keluar. Oke. Demikian tutorial aplikasi BBSPAM. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan teman-teman BBSPAM dimanapun berada. Semangat ya, dan salam sejahtera.